Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada maghrib kali ini kita bisa berkumpul di rumah Allah untuk menghadiri masjid, untuk menghadiri majelis sholawat. Jadi majelis kita ini majelis sholawat. Kalau ditanya di Masjid Hidayatullah ada majelis sholawat? Tidak ada. Setiap kajian isinya majelis sholawat. Apalagi kalau seandainya majelis tersebut membahas kitab hadis, isinya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang bahas salah satu kitab hadis. Setiap kita baca hadis, kita menyebutkan qala Rasulullah SAW. Bahkan bukan sekedar kita mengucapkan lafaz salawat, tapi lebih utama kita mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Loh, udah berapa kali kita salawat? Banyak kan? Ini majelis salawat. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan kembali membaca kitab Al-Ilmu, kitab ilmu yang ditulis oleh Al-Ustaz Abdul Hakim Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi beliau dan keluarganya, amin ya rabbal alamin. Kita kemarin terakhir sudah masuk dalam bab yang ke-29. Kita baru membahas hadis pertama, yang mana beliau membawakan sebuah hadis yang maknanya barang siapa yang memberikan fatwa, kemudian ternyata fatwanya dia berikan tanpa ilmu, salah dia dalam memberikan fatwa, maka dosanya dia akan mendapatkan dari orang yang mengikutinya. Jadi kalau seandainya dia berfatwa, lalu orang yang diberikan fatwa ini mengikuti apa yang difatwakan, padahal fatwanya salah, maka orang yang memfatwakan itu mendapatkan dosa. Kemudian hadis yang kedua, kita bahas hadis yang kedua. Hadis dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kalau kita dengar hadis, biasanya ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang juga kita dengar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kalau dalam bahasa Indonesia, lafaz yang pertama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tapi hadis ini dia mengatakan, Abdullah ibn Amr ibn As mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini bedanya apa? Yang satu qala Rasulullah, yang satu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kalau di dalam ilmu hadis, ini ada perbedaan derajat hadis, kekuatan hadis. Yang mana sami'tu Rasulullah itu lebih kuat dibandingkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ada yang tahu alasan? Karena lafaz sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah, artinya dia langsung bertemu dengan Rasulullah. Adapun lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum tentu, karena dia mengatakan firman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah. Bisa jadi dia dengar dari orang lain, kemudian dia sampaikan Rasulullah pernah bersabda. Seperti halnya misalkan kita menghadiri
pidatonya presiden. Kita kalau seandainya hadir di majelisnya presiden saat sidang paripurna misalkan, kita langsung dengar, saya dengar Presiden Prabowo berkata A, B, C, D di tempat langsung. Beda sama orang yang mengatakan saya dapat informasi, saya baca berita Prabowo mengatakan A, B, C, D. Ini di dalam ilmu hadis. Jadi yang ini sangat kuat sekali. Artinya Abdullah ibn Amr ibn As dia langsung mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi SAW sampaikan? Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil, tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya secara langsung. Tidak. Tiba-tiba ilmu hilang gitu, tidak. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin wa fi riwayatin bi ra'yihim fadallu wa adallu. Sampai akhirnya ulama di muka bumi semakin sedikit. Semakin sedikit. Kemudian orang-orang mengambil fatwa, bertanya tentang masalah agama kepada orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh ditanya. Dia nggak pernah ngaji atau mungkin baru hijrah sebentar, tiba-tiba ditanya tentang permasalahan agama. Fa'aftau bighairi ilm. Akhirnya dia memberikan fatwa. Fadallu wa adallu. Akhirnya menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Ini banyak terjadi sekarang. Orang mudah sekali, apa pendapatmu tentang hukum A? Menurut saya, wah, hebat dia. Menurut saya demikian. Ini menurut saya loh ya. Ini menurut saya loh ya. Ini bahaya. Artis atau orang siapa tidak dikenal tiba-tiba ngomong agama, menurut saya. Akhirnya followersnya ngikut apa yang dikatakan. Dengan dalil apa? Kan menurut dia, nggak salah dong. Saya kan cuma ngikutin dia saja. Makanya sesat dan menyesatkan. Fadallu wa adallu. Inilah cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat ilmu. Sampai nanti akhirnya ulama di muka bumi sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Di antara ciri dekatnya hari kiamat, tanda dekatnya hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di muka bumi ini banyak para khutbah, para ahli khutbah, ahli pidato, bisa ngomong, pintar ngomong, tapi nggak punya ilmu. Akhir zaman. Dan kita sudah lihat banyak para khutbah tapi sedikit para ulama. Kalau zaman dulu sedikit khutbah tapi banyak para ulama. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kita hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kita petunjuk untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang kredibel. Beberapa bulan yang lalu ada seorang ulama dari Arab Saudi meninggal dunia, Syekh Rabi Al-Madkhali hafidhahu rahimahullah ta'ala. Beliau salah seorang ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala cabut nyawa beliau. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencabut sebagian ilmu, karena kita belum mengambil ilmu secara keseluruhan dari Syekh Rabi hafidhahullah ta'ala. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadis dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalam fasa'ala ashabahu faqala hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Ini hadis sudah pernah kita bahas, sudah sering kita bahas. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dia pernah keluar dengan para sahabat, dengan sebagian sahabat. Sampai akhirnya ada salah seorang dari temannya Jabir terkena luka di kepalanya, kena batu akhirnya luka.
Kebetulan malam harinya dia mimpi basah. Malam harinya dia mimpi basah. Kemudian dia pingin sholat subuh, tanya sama teman-temannya, ini gimana? Ada rukhsah nggak untuk tayamum? Saya tadi malam habis mimpi basah. Kata teman-temannya, kami tidak mendapati rukhsah untuk dirimu, karena kamu mampu untuk mandi. Itu mah cuma luka biasa, cuma luka gitu doang, kena batu aja nggak apa-apa, kamu mandi aja, ini nggak masalah, bukan rukhsah untuk tayamum. Sampai akhirnya dia mandi, faktasala famata, dia mandi lalu dia meninggal dunia. Sampai akhirnya kabar ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, qataluhu qatalahumullah, ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna shifa'ul 'ayyis su'al. Mereka sudah membunuh saudaranya. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membunuh mereka. Ini saking Nabi SAW kesal. Bukan berarti maksud Nabi mendoakan dia untuk mati, tidak. Tapi ini teguran yang keras dari Nabi Muhammad SAW, bahwasannya kalau seandainya kita tidak tahu di dalam permasalahan agama, jangan asal ngomong. Fa inna shifa'al 'ayyis su'al. Sungguh obat dari kebodohan adalah bertanya. Bertanya, banyak bertanya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau adalah salah seorang ulama di antara para sahabat. Jadi nggak semua sahabat itu ulama, tidak semua. Salah seorang ulama di kalangan para sahabat adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Semenjak kecil dia sudah cerdas. Ditanya, wahai Ibnu Abbas, gimana caranya agar kita bisa secerdas dirimu? Tips kamu cerdas itu apa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qalbin aqul wa lisanin saul. Qalbin aqul wa lisanin saul. Hati yang selalu berpikir dan lisan yang selalu bertanya. Ini kalau kita sampaikan kepada murid-murid kita di sekolah, seorang murid itu harus punya dua tipe ini, berpikir kritis dan banyak bertanya. Kalau punya murid tapi jarang bertanya, ini nggak kritis nih, susah dapat ilmu. Maka kita harus berpikir kritis, banyak bertanya, berpikir kritis dan banyak bertanya. Ini cara agar kita mendapatkan ilmu. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus soleh terdahulu. Gak sembarangan kita ngawang-ngawang. Menurut saya ini kayaknya gini tidak. Tapi langsung bertanya kepada ahlinya. Ini hadis yang ketiga. Kemudian kita masuk hadis yang keempat. Hadis dari Ibni Buraidah, dari abinya Buraidah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, al-qada'u thalathatun, wahidun fil jannah wa ithnani fin nar. Fa amma alladhi fil jannah farajulun 'arafa al-haqqa faqada bihi, wa rajulun 'arafa al-haqqa fajara fil hukmi fahuwa fin nar, wa rajulun qada lin-nasi ala jahlin fahuwa fin nar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-qudatu thalathah. Seorang hakim itu terbagi menjadi tiga golongan, tiga macam. Hakim terbagi menjadi tiga golongan. Yang satu masuk surga, yang dua masuk dalam neraka. Adapun qadhi yang berada di surga ialah seorang yang mengetahui kebenaran berupa ilmu. Farajulun arafal haqqa faqada bihi. Kemudian dia memutuskan perkara dengan ilmunya. Dia punya ilmu, kemudian dia ada persidangan, dia memberikan putusan sidang dengan ilmu dia. Ini akan masuk surga. Wa rajulun arafal haqqa fajara fil hukmi fahuwa finnar. Yang kedua, seorang qadhi yang mengetahui kebenaran tetapi dia berbuat zalim di dalam memutuskan hukum, maka dia berada di neraka. Wa rajulun qada lin-nasi ala jahlin fahuwa finnar. Seorang qadhi yang memutuskan hukum kepada manusia atas dasar kebodohan, maka dia berada di neraka. Karena ada hakim-hakim bodoh. Hakim-hakim bodoh banyak. Dia nggak punya ilmu tapi menjadi seorang hakim.
Tapi kita juga harus berhati-hati dalam menyikapi orang. Jangan bermudah-mudahan ketika kita melihat ada seorang hakim yang memutuskan sebuah putusan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, lalu kita katakan dia neraka. Seperti ada anak pernah lihat seseorang yang mengatakan demikian. Ketika putusan yang ramai kemarin tentang persidangan MK, dia membawakan hadits ini. Kata dia, hakim itu terbagi menjadi 3, kata Nabi SAW. Yang satu di surga, yang 2 di neraka. Kebetulan, kata dia, kebetulan hakim sidang kemarin itu ada 9. Ada 9. Yang 3 tidak setuju, tapi yang 6 setuju atas putusan MK tersebut. Wah. Akhirnya masyarakat berspekulasi apa? Berarti yang 3 benar, yang 6 salah. Yang 3 di surga, yang 6 di neraka. Ini hati-hati juga. Masalahnya apa? Surga dan neraka. Yang tahu kebenaran siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang cocokologi seperti ini. Banyak. Itu tidak tahu. Dia melihat angkanya sekian, oh sepertiga. 3 dari 9 itu 1/3. Berarti 1-nya masuk surga, 6-nya masuk neraka. Yang 1 benar, yang 3 benar, yang 6 salah. Wah, ini hati-hati juga. Makanya jangan asal kita menggunakan hadits Nabi SAW, kita cocokologi dengan hasrat kita. Bahaya. Banyak orang yang demikian. Dia menggunakan hadits Nabi SAW, menggunakan hadits Nabi SAW untuk jualan. Subhanallah, banyak yang demikian. Bahkan ada orang membuat hadis palsu untuk jualan. Di zaman dulu banyak hadis-hadis palsu muncul. Kenapa banyak hadis palsu muncul? Hadis palsu muncul kebanyakan dibuat untuk mendukung kelompok mereka. Biasanya di dalam pemerintahan zaman dulu, mereka membuat hadis-hadis palsu yang memberikan keutamaan atas pemimpin mereka, atas kelompok mereka, sehingga yang lain salah. Ini banyak. Atau misalkan orang yang jualan, ada hadis palsu tentang terong. Subhanallah. Dia jualan terong, buat hadis palsu tentang terong. Ada mungkin orang jualan kopi, dia buat hadis palsu tentang kopi. Ya. Banyak yang demikian. Ketika seseorang menggunakan hadits Nabi SAW untuk mengikuti hawa nafsunya, banyak yang demikian. Jangan sampai demikian. Ini hadis yang keempat. Kemudian hadis yang kelima dari Amr ibn al-As, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada thumma akhtaha falahu ajrun. Kata Nabi SAW, apabila seorang hakim memutuskan hukum dengan beristihad dengan istihadnya yang benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Apabila seorang mustahid dia memutuskan sebuah fatwa lalu benar, maka dia dapat 2 pahala. Tapi kalau seandainya dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Subhanallah. Ada beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis tersebut. Yang pertama adalah hadis yang mulia ini merupakan sebesar-besar dalil dan sekuat-kuat hujah bahwa pintu ijtihad bagi seorang mujtahid selalu terbuka dan selamanya tidak akan pernah tertutup. Karena ada sebagian orang yang mengatakan pintu ijtihad sudah ditutup. Orang tidak bisa lagi berijtihad, tidak boleh berijtihad. Padahal hadis ini sudah jelas, idza hakamal hakim. Artinya hadis ini bisa kita amalkan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Tapi ada orang-orang yang mengatakan pintu ijtihad sudah ditutup. Kemudian ijtihad yang benar dari seorang mujtahid akan mendapatkan 2 pahala karena 2 sebab. Yang pertama adalah karena ijtihadnya yang benar, dan yang kedua adalah karena hasil jerih payah dia. Jadi ijtihad itu maknanya adalah bersusah payah.
Dia mendapatkan sebuah permasalahan, dia bahas, dia teliti, dia mengorbankan waktunya, dia buka lagi Al-Quran, dia buka hadits Nabi SAW, dia bertanya dengan para ulama sampai akhirnya mendapatkan satu kesimpulan. Ini kan butuh usaha. Ini namanya ijtihad. Jadi hasil usahanya diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seseorang berijtihad tapi salah, tetap mendapatkan satu pahala. Balasan dari ijtihadnya, dari usahanya. Makanya nggak sembarangan orang bisa berijtihad. Sekarang orang mudah sekali, tiba-tiba dia buka internet, buka YouTube, langsung berijtihad lah. Ijtihad itu harus proses yang cukup lama. Apalagi permasalahan kontemporer. Apalagi permasalahan umat. Nggak sembarangan semua orang bisa memutuskan. Kemudian dari hadis yang mulia ini dapat diketahui berdasarkan ilmu. Alangkah tingginya dan mulianya derajat dan martabat ilmu dan ulama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingginya orang-orang yang berilmu. Karena yang bisa berijtihad adalah orang-orang yang berilmu. Nggak mungkin orang bisa berijtihad kalau seandainya dia tidak punya ilmu. Kemudian, apakah seorang yang mujtahid itu harus hafal seluruh hadis? Harus paham seluruh ilmu? Dia harus hafal semua masalah agama? Apakah demikian? Tidak. Selama dia punya dasar-dasar ilmu agama, seperti misalkan bahasa Arab, usul fikih, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Seandainya dia seorang hakim, maka dia harus paham tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Jadi tidak seharus dia hafal seluruh hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya demikian, maka tidak akan ada yang bisa berijtihad. Kalau seandainya syaratnya sangat sulit sekali. Karena ada sebagian orang yang dia mensyaratkan ijtihad. Ijtihad harus A, harus B, harus C, dan seterusnya. Ya. Kalau seandainya demikian, tidak mungkin kita mendapati orang bisa berijtihad. Kemudian hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kharaja rajulani fi safarin fahadaratis salatu wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan tayyiban fasallaya thumma wajada al-ma' fil waqt fa'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a wa lam yu'id al-akhar. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين. Jadi ada dua orang di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka sedang bersafar. Lalu datang waktu sholat, namun mereka belum mendapati air, nggak punya air. Akhirnya mereka berdua tayamum dengan pasir, dengan tanah. Kemudian mereka sholat. Setelah mereka sholat, mereka mendapati air. Lalu dua orang ini berbeda. Yang satu dia ambil wudhu lalu sholat lagi, yang satu dia tidak mengulang sholatnya. Akhirnya kabar ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, asabtas sunnah wa ajza'atka salatuka. Engkau benar dan salatmu sah. Ini kepada orang yang tidak wudu dan tidak salat lagi. Salatmu sah dan engkau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW berbicara kepada orang yang mengulang wudunya dan salatnya. Lakal ajru marratain. Kamu mendapatkan dua pahala. Ini dua-duanya sama-sama berijtihad, sama-sama melakukan amalan yang berbeda, tapi dua-duanya benar. Yang satu tidak perlu mengulang sholat karena memang sudah sesuai sunnah. Yang satu dia mendapatkan dua pahala karena dia wudhu dan sholat dua kali.
Ini berarti di zaman Nabi Muhammad SAW ada ijtihad. Apakah sahabat ini dia menguasai seluruh hadis? Dia hafal semua hadis? Dia hafal semua Al-Quran? Tidak ada lafaz hadis yang mengatakan demikian, bahwasanya sahabat ini mereka adalah orang alim ulama. Tidak. Ini sahabat biasa. Mereka berijtihad, mereka berpikir, ini kira-kira bagaimana? Sampai akhirnya mendapatkan kesimpulan yang berbeda. Yang satu mengulangi wudunya dan sholatnya, yang satu tidak mengulang wudunya. Tapi dua-duanya benar. Artinya ijtihad sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi ketika itu ada. Kemudian hadis yang berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW lamma raja'a minal ahzab la yusalliyan ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Ketika perang Ahzab, setelah pulang dari perang Ahzab, lalu Nabi SAW dia mengatakan, jangan ada yang sholat di antara kalian sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah, sampai tempatnya Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat. Mungkin waktu itu Nabi SAW baru datang sampai Madinah ketika sebelum asar. Lalu Nabi mengatakan jangan ada yang sholat asar dulu sebelum sampai ke Bani Quraidah. Fa'adraka ba'duhum al-asr fit tariq faqala ba'duhum la nusalli hatta na'tiyaha wa qala ba'duhum bal nusalli lam yurad minna dhalik fadhukira lin nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif wahidan minhum. Ternyata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua golongan. Ada yang mengatakan kami tidak akan sholat sampai kita datang ke Bani Quraidah, karena waktu itu asar sudah pengen habis waktunya. Para sahabat bingung, ini gimana? Asar sudah pengen habis, tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan jangan sholat sebelum sampai Bani Quraidah. Kalau kita tidak sholat di sini, waktu asar habis, nanti khawatir sholatnya tidak asah. Lalu ada sahabat yang sholat di tengah perjalanan sebelum waktu asar habis, ada yang sholat di tempat Bani Quraidah ketika waktu sholat asar sudah habis. Ini dua golongan sahabat ini berijtihad. Yang satu, kita harus sholat karena sholat harus di waktunya. Yang satu mengatakan kita sholatnya nanti saja di Bani Quraidah karena ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Lalu berita ini dikabarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi SAW tidak mencela mereka sama sekali. Nabi SAW tidak mencela. Artinya Nabi mensetujui ijtihad masing-masing dari kelompok sahabat tersebut. Punya pendapat yang berbeda, namun Nabi SAW tetap menyetujuinya. Padahal kalau kita lihat konsekuensinya besar banget. Andaikan para sahabat ketika itu dia tidak tasamuh dengan sahabat yang lain, dia tidak memberikan toleransi kepada sahabat yang lain. Wah, ini sahabat harusnya sholat itu di waktunya. Kalau seandainya sholat di luar waktunya, sholatnya gak sah. Ini sholat sahabat gak sah. Atau sahabat yang sholatnya di Bani Quraidah, dia mengatakan orang yang sholat sebelum sampai Bani Quraidah berarti dia tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia gak taat. Kenapa? Tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi memerintahkan agar kita sholat di Bani Quraidah, tapi kalian sholat sebelum sampai Bani Quraidah. Ini kalau nggak ada toleransi, perang dari para sahabat. Tapi para sahabat Nabi Muhammad SAW saling menghormati pendapat mereka. Wajar. Berarti perbedaan pendapat ijtihad sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan heran kalau seandainya zaman ini ada para ulama, ada asatidzah yang memang mereka berbeda pendapat. Wajar. Para sahabat saja yang hatinya bersih bisa berbeda pendapat. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mengingkari mereka. Apalagi zaman
zaman sekarang. Jangan sampai kita ada perbedaan pendapat, apalagi dalam permasalahan fikih, kemudian kita mencela saudara kita. Kita mencela saudara kita, bahkan mengatakan, oh dia tidak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Padahal dia mungkin beristihad mengikuti para ulama. Dari satu nas bisa menyimpulkan kesimpulan yang berbeda dan konsekuensi yang berbeda. Dahsyat konsekuensinya. Tapi Nabi dan para sahabat, Masya Allah, mereka tidak ada yang saling mencela. Bahkan Nabi SAW tidak mencela para sahabat. Ini bab tentang fatwa dan ijtihad. Jadi ijtihad harus dari orang-orang yang berilmu, tidak sembarangan. Kalau seandainya kita tidak punya ilmu, maka kita harus bertanya kepada orang yang punya ilmu. Kita ikut sama orang yang punya ilmu. Kalau seandainya yang kita ikuti salah, dosanya kembali kepada orang yang kita ikuti. Ya. Enak jadi orang awam, ya, tapi kita tetap harus punya ilmu. Ini bab yang ke-29. Masya Allah, ada berapa hadis? Ada 7 hadis. Subhanallah, yang sudah kita pelajari. Kita masuk ke dalam bab 30. Apabila urusan agama diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Apabila urusan agama diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithul qauma, faja'ahu a'rabiyyun faqala, mata as-sa'ah?" Famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu. Faqala ba'dul qaum sami'a ma qala fakariha ma qala. Wa qala ba'duhum bal lam yasma'. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama para sahabat, menasihati para sahabat, duduk di majelis ilmu seperti ini. Lalu tiba-tiba ada orang Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba bertanya, mata sa'ah? Kapan hari kiamat? Kita misalkan ada majelis seperti ini, tiba-tiba orang masuk pintu, datang duduk, Ustadz, kapan kiamat? Nah, kurang lebih seperti itu kejadiannya. Sahabat Nabi SAW sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba ada orang Arab Badui masuk, bertanya kepada Nabi, mata sa'ah? Kapan kiamat? Artinya dia motong perkataan Nabi. Nabi lagi ada majelis dengan para sahabat, tiba-tiba motong perkataan Nabi SAW. Makanya Nabi SAW dia tidak menjawab pertanyaan Arab Badui ini. Para sahabat ada yang mengatakan Nabi nggak suka sama Arab Badui, tiba-tiba nanya di tengah majelis. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak mendengar pertanyaan itu. Sampai akhirnya Nabi SAW menyelesaikan majelisnya. Sudah selesai majelisnya, sudah berdiskusi dengan para sahabat, memberikan ceramah di depan para sahabat. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Aina as-sa'ilu 'anis sa'ah?" Mana tadi orang yang bertanya tentang hari kiamat? Mana? Nabi SAW cari. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ha ana ya Rasulullah." Lalu orang Arab Badui ini mengatakan, "Ini saya wahai Rasulullah SAW." Fa idza dhuyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Kata Nabi, kalau seandainya amanah itu sudah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Kalau seandainya amanah sudah disia-siakan, kaifa idha'atiha? Bagaimana menyia-nyiakan amanah tersebut? Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila urusan sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Kalau seandainya kita menyerahkan urusan kepada yang bukan ahli, maka tunggulah hari kiamat. Artinya kiamat sudah dekat. Dan mungkin itu sudah kita dapati di hari-hari ini. Bagaimana kita lihat perkara-perkara besar diberikan kepada orang yang tidak memiliki kredibilitas, baik secara ilmu ataupun secara pengalaman. Ini ciri-ciri hari kiamat. Makanya wajar kalau seandainya sebuah negeri hancur. Kenapa? Karena urusan negerinya, urusan amanah kenegaraannya tidak diberikan kepada orang yang ahli.
idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Subhanallah. Apabila amanah diberikan kepada yang bukan ahlinya. Kita misalkan masjid ini ada DKM nih, kita memberikan urusan DKM kepada yang berpengalaman. Apalagi urusan fulus, jangan sampai kita sembarangan ngasih amanah ke orang lain. Banyak kasus ketika seseorang memberikan amanah besar kepada orang yang baru dikenal. Atau misalkan, wah ini kelihatannya sudah ngaji ini. Atau misalkan, wah dia lulusan pesantren nih, Masya Allah. Karena dia mungkin saking husnudonnya, tapi tidak melihat latar belakang keilmuan dan pengalaman, akhirnya diberikan amanat yang besar. Nih kamu megang uang ini, megang uang umat. Akhirnya tiba-tiba uang itu hilang. Ini banyak yang terjadi seperti ini. Orang memegang uang umat tapi tidak amanah. Kenapa? Karena dia tidak punya keilmuannya. Mungkin dia tidak berniat jahat, tapi karena tidak punya keilmuan, mungkin dia ditipu, atau mungkin salah perhitungan dan lain sebagainya, hancur masalah. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita dapat itu. Banyak berita dana umat diberikan kepada orang yang tidak amanah. Akhirnya dana tersebut hilang, nggak tahu kemana. Ini apabila sesuatu diberikan kepada yang bukan ahlinya. Apalagi masalah agama. Kemudian bab yang ke-31. Ketika ilmu agama diangkat, maka yang tersisa dari ilmu hanya sedikit sekali. Sehingga nyatalah kejahilan. Kalau seandainya ilmu sudah diangkat, tinggal sedikit sekali ilmu yang ada di muka bumi ini, yang sisa adalah kebodohan-kebodohan. Dari Abi Wa'il, beliau mengatakan, kuntu jalisan ma Abdullah wa Abi Musa faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat saya pernah duduk bersama Abdullah dan Abi Musa. Mereka berdua mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna baina yaday sa ayyaman yurfa'u fiha al-ilmu wa yanzilu fiha al-jahlu wa yakturu fiha al-harju wal hajru al-qatlu." Kata Nabi, sesungguhnya di hadapan kedatangan hari kiamat terdapat hari-hari diangkatnya ilmu dan turunnya kejahilan serta banyaknya al-harju. Apa al-harju? Pembunuhan. Kita lihat bagaimana kalau buka berita, banyak sekali kasus-kasus pembunuhan. Istri membunuh suaminya, suami membunuh istrinya, orang tua membunuh anaknya, anak membunuh orang tuanya. Itu kalau buka baca berita, hampir setiap hari isinya pembunuhan. Dan ini adalah ciri dari hari kiamat. Ketika banyak pembunuhan, ketika ilmu diangkat dan sisa kebodohan. Kemudian hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharuz zina wa takthurun nisa wa yaqillur rijalu hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid." Kata Nabi, di antara ciri-ciri hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan turunnya kebodohan, banyaknya kebodohan. Kemudian khamar diminum. Apabila khamar sudah diminum, sekarang orang minum khamar gak malu-malu. Minum khamar di depan publik. Ada podcast, kemudian sponsornya adalah khamar. Sekarang iklan-iklan khamar sudah bertebaran, subhanallah. Artinya khamar sudah menyebar. Wa yadharuz zina, dan nampak perzinahan. Kemudian banyak wanita. Jadi kuantitas wanita lebih banyak dibandingkan kuantitas pria, laki-laki. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam perbandingannya 50:1. Subhanallah. 50:1. Sekarang perbandingannya berapa? Kalau tidak salah 1:1.
7 atau banding 8. Subhanallah. Kasihan. Laki-laki paling maksimal berapa? 4. Sisanya masih ada yang belum dapat jatah. Subhanallah. Hari kiamat nanti 1 banding 50. Nggak kebayang. Wajar kalau seandainya banyak perzinahan. Laki-lakinya 1, perempuannya 50. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.